Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herdi Elektronik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat alarm dari barang bekas untuk mendeteksi tanah longsor. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan ya teman-teman. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di wilayah dengan curah hujan tinggi, kondisi tanah tidak stabil, atau daerah perbukitan. Untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, sistem peringatan dini sangat dibutuhkan. Terutama di daerah rawan bencana, salah satu solusi sederhana namun efektif adalah dengan memanfaatkan barang bekas untuk pembuatan alarm deteksi dini tanah longsor. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan alarm ini secara terperinci, mudah dipahami, dan tentunya hemat biaya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah alarm tanah longsor sangat penting? Oke, memang penting teman-teman. Alarm tanah longsor bertujuan untuk memberikan peringatan dini pada masyarakat di sekitar daerah rawan bencana. Dengan adanya alarm, masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dan barang-barang penting. Sayangnya, teknologi canggih seperti sensor tanah yang sensitif dan sistem komunikasi modern seringkali mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, solusi berbasis barang bekas menjadi alternatif yang tidak hanya murah, tapi juga ramah lingkungan. Nah, jadi apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Oke, sudah saya siapkan di sini teman-teman. Untuk pembuatan alarm sederhana ini, Anda dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, trafo bekas 500 mA. Ini bisa mempergunakan trafo DPD bekas atau trafo apa saja yang berdaya 12 volt. Nah, ini juga ada Elco ya. Elco 2200 UF 16 volt atau 25 volt. Terus dioda 1 ampere, 2 biji saja teman-teman. Lalu relay 8 pin 12 volt. Nah, seperti ini. Ini 8 pin ya. Tapi untuk relay bisa juga mempergunakan yang 5 pin. Terus lampu LED yang 5 mili dan resistor ukuran 330 ohm atau 1 kilo ohm juga bisa ya. Nah, ini saklar kecil untuk mengaktifkan atau mematikan alarm. Baut dan skrup secukupnya ya. 2 buah dop PVC 3 in sebagai penyangga atau sebagai dari rangka alarm. Lalu serine bekas. Nah, ini serine bekas saya dapatkan dari bekas motor dulu ya, yang sudah tidak terpakai. Nah, akan saya pergunakan untuk pembuatan alarm ini. Dan kabel secukupnya ya. Nah, ini ada kabel bekas sudah saya siapkan ya. Mudah-mudahan kabel ini bisa dipergunakan untuk pembuatan alarmnya. Untuk selanjutnya, kita lanjut persiapan bahan-bahan untuk pemicu serinenya ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya siapkan pipa PVC setengah in, panjang 19 cm atau 20 cm ya. Nah, ini juga ada bekas roll timah ya. Nanti akan saya pergunakan untuk pemicu serinenya. Atau ini juga bisa digantikan dengan pipa PVC yang ukurannya lebih besar dari setengah in ya. Lalu saya siapkan juga di sini ada micro switch. Nah, micro switch seperti ini teman-teman. Nah, ini juga ada bahan plastik ya. Bahan plastik untuk dudukan pemicunya ya teman-teman. Dan ini juga bisa digantikan dengan kayu. Jadi kalau nggak punya plastik juga kayu bisa dipergunakan ya. Untuk yang terakhir, kita persiapkan juga benang atau tambang kecil ya. Nah, ini saya persiapkan tambang kecil ukuran 2,5 mili. Nah, lumayan teman-teman, ini agak besar juga ya, tidak terlalu kecil. Oke, ini panjangnya disesuaikan saja. Dan di sini saya mempergunakan 2 roll. Satu roll ini panjangnya sekitar 75 meter. Jadi kalau 2 itu 150 meter ya. Nah, jadi hanya itu bahan-bahan yang sudah saya persiapkan untuk pembuatan alarmnya ya. Dan untuk selanjutnya langsung saja kita rakit alarmnya ya teman-teman.
Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini trafo dan komponen yang lainnya sudah saya rangkai ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, seperti biasa, ini ada elko ya di sini. Ada elko untuk pin negatifnya kita pasang ke CT di sini ya. CT trafo. Dan untuk positifnya, ini pin positif kita sambungkan ke dioda ya. Dioda
yang 1 ampere atau 2 ampere juga bisa teman-teman. Nah, dioda kan ada gelang ya di sini ya. Ciri-cirinya ada gelang putih di sini. Nah, yang gelang putih itu positifnya ya, kita sambungkan ke elko. Nah, untuk yang tidak ada gelangnya di sini bagian negatif, kita sambungkan ke trafo 12 volt. Nah, di sini. Yang ini pun sama ya teman-teman. Pemasangannya seperti yang sebelah sini. Nah, seandainya ini sudah diberi arus AC ya. Nah, ini akan ada tegangan di sini 12 volt. Seperti itu ya. 12 volt. Dan untuk pemasangan relaynya ya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang terpisah ya teman-teman, yang terpisah jauh dari pin yang 3 ini ya, yang 6. Oke. Nah, ini untuk tegangannya kita beri kabel, kita pasang ke elko min ya di sini ya, elko negatif. Nah, untuk positifnya, nah ini diberi kabel, ini yang kabel yang warna kuning. Nah, di sini, ini ujungnya teman-teman. Terus untuk positif kita beri juga kabel yang warna kuning seperti itu. Nah, ini positif elko ya, tegangan positif. Terus pin relay yang sebelah sini, nah ini yang dipasang hanya yang ujung dengan yang tengah ya. Yang tengah kita sambungkan ke positif elko. Terus yang ujungnya kita beri kabel untuk ke jalur serine ya nantinya ya. Oke, seperti itu. Terus serine juga ngambil tegangan negatif dari elko ini teman-teman. Jadi kabelnya ada 2 ya untuk serine. Nah, ini juga untuk dipasang nanti ke switch ya, dipasang ke switch pemicu. Nah, itu saklar tadi teman-teman. Nah, saklar yang ini nanti disambung. Oke, dan ini untuk lampu LED-nya ini hanya untuk kontrol saja teman-teman. Ketika dimatikan nanti lampunya akan mati, dan ketika ini dinyalakan ya listriknya, ini akan menyala. Nah, pemasangannya seperti ini. Kaki LED negatif kita pasang ke elko negatif, dan untuk positifnya nih dipasang resistor, lalu kita sambung ke kaki trafo ya. Ini bebas trafonya mau di kaki yang 6 volt, yang 9 volt bisa. Nah, yang ini yang merah ya, atau ke arus positif yang dari elko ini juga bisa. Nah, jadi pemasangannya seperti itu ya. Nah, untuk pemasangan kabel ini jangan sampai terbalik ya, karena ini ada tegangan positif dan juga tegangan negatif. Oke, untuk positifnya sudah saya tandai di sini, di kabelnya kita talikan di sini ya. Nah, ini positif. Kita sambungkan ke kabel merah tadi yang nyambungnya ke ini ya, ke relay. Ini tadi copot, kita sambungkan dulu ya. Nah, ini saya pasang kabel untuk ke listriknya ya. Oke, sekarang kita uji coba apakah rangkaian ini sudah berhasil. Kalau berhasil nanti akan saya pasang langsung ke boxnya ya, yaitu ke dop PVC yang 3 in tadi. Oke, saya colokkan ke listrik ya. Nah, ini sudah menyala ya lampunya, bertanda ini sudah ada tegangan 12 volt di sini teman-teman. Oke, nah ini akan saya shortkan. Ketika ini di shortkan, serine harus berbunyi ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah berhasil. Dan untuk pemicunya kita pasang nanti, dan nanti akan saya sambungkan ke kabel ini ya. Oke, nah jadi ini sudah hampir selesai ya, sudah setengah jadi. Untuk selanjutnya
Ini akan saya masukkan ke dop PVC ini supaya rapih teman-teman. Oke, kita lanjut ke perakitannya lagi ya teman-teman.
Oke, sudah menyala dan kita pasang di depan rumah ya. Nggak punya bot center.
Anu pala. Nah, ini akan ditarik talinya nanti di atas ya, sama Om GM tuh lagi berangkat ke atas. Oke, hati-hati Kang GM. Oke, siap. Nah, tambangnya sudah saya pasang ke sini nih. Dan ini di sini ada selang ya, supaya agak fleksibel. Nah, gitu. Terus ini ke bawah. Nah, di bawahnya sudah agak ditambah apa nih? Ada batu ya di sini. Masukin ke bekas minuman, jadi lumayan agak berat sedikit, supaya tidak cepat lepas. Nah, ini untuk alarmnya sudah saya pasang di sini ya. Di sini sudah saya pasang. Tinggal kita tutup saja pakai daun PVC yang satu lagi nanti. Terus ini pemicunya ya. Nah, ini pemicunya sudah saya kasih tali ujungnya ya, disatuin sama ini. Nah, nanti kalau seandainya ini ketarik ya, ketarik ke atas, ini bakal lepas. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini bakal lepas. Oke, seperti itu ya konsepnya ya. Nah, kita pasang lagi. Dan sekarang akan saya tes. Nanti akan saya suruh rekan saya di atas ya, di tempat longsoran, dan nanti ditarik di sana. Ini harus lepas. Oke, kita coba dulu ya. Kita hubungi rekan saya di atas. Nah, ini nanti tinggal ditutup ya. Ini tinggal ditutup, jadi rapi. Terus ini plastik kan ya. Kemarin saya pasang plastik di sini untuk dudukan pemicunya. Tapi plastik susah dibengkokkan dan saya ganti pakai aluminium. Itu pakai aluminium. Sebentar lagi, oke. Oke, siap. Nah, sebentar lagi di atas nanti ditarik dan akan saya nyalakan dulu. Nah, seperti itu. Ini sudah nyala ya. Gimana, Om GM? Sebentar lagi. Oke, siap. Nah, teman-teman, jadi sebentar lagi katanya. Nah, ini masih di bawah ya, hampir kena sama lantai. Tapi ada ngegantung sedikit. Kita tarik, bentar lagi. Oke, siap. Oke, siap, ditunggu di sini. Oke. Nah, itu ngebentang ke sana ya. Sana belok ke atas. Jaraknya hampir 100 meteran lebih lah. 100 meter lebih. Karena dua roll juga tadi pas-pasan kayaknya teman-teman. Nanti ditambah. Ditarik ya. Oke, siap, tarik Om GM. Nah, ini mau ditarik katanya nih teman-teman. Apakah berhasil atau tidak? Oke, kita lihat. Udah belum? Nah, tuh udah berbunyi teman-teman.
Dah, bunyi Om. Nah, kita masukin lagi. Oke, kita masukin lagi. Ternyata udah berbunyi ya. Lagi tidak. Mau dicoba sekali lagi? Boleh, boleh. Tarik aja sekarang, tarik udah dimasukin lagi. Oke. Kita coba tarik. Siap. Mantap teman-teman. Nah, ini untuk mematikannya ya. Udah bunyi ya? Udah bunyi, udah bagus. Boleh kembali lagi. Oke. Kita comeback. Kembali lagi. Sip, mantap. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini udah berhasil ya. Ditarik di atas sekitar 100 meter Palu, lebih. tinggalin dia palu. Berhasil. Oh, tadi palu ketinggalan ya? Ada di bawah nih. Oh iya, dibawa aja sekalian. Oh, jadi kuru kenceng, woi. Jadi kuru kenceng nariknya. Demikian sekitar 5 kilo itu nariknya. Oh iya, nggak apa-apa. Soalnya kan nanti tarikan alam itu lebih kuat. Lebih dari 5 kilo. Kalau ada kejadian longsor gitu, ya lebih dari 5 kilo tarikannya ganti. Sekitar setengah meter baru bunyi. Demikian gitu ganti. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting ketarik udah bunyi. Alhamdulillah, berarti lancar ya. Itu terima kasih Om GM. Silakan dilanjutin. Itu saya mau ini dulu, beres-beres dulu. Oke. Mantap teman-teman. Itu udah berhasil ya. Ini bisa lepas gitu. Walaupun ini hanya disangkutkan di dahan-dahan pohon. Itu karena ini teman-temannya lagi pada nggak ada nih tadi, tahu kemana. Alhamdulillah ini udah berhasil ya. Ini tinggal ditutup. Kalau ini udah ditutup lebih rapi lagi, ini kabel tinggal dirapihkan. Nah, seperti ini. Jadi ini pemicu asalnya tadi kan panjang ya. Ini kabelnya panjang, saya potong. Saya sambung ke kabel yang warna kuning sini, jadi ini deket ya untuk pemicu. Terus ini yang warna coklat sama merah itu bagian ke serinenya ya. Nah, ini ke serine. Terus ini kabel listrik, kabel AC dari sini. Ini langsung masuk ke dalam rumah. Ini yang ini masuk ke dalam rumah. Terus serinenya yang ini nih teman-teman, saya pasang di sini. Nah, itu mengarah ke sana. Karena di sana banyak warga lagi lagi ngungsi di sana. Nah, di situ. Jadi arahnya ke sana teman-teman. Nah, di situ itu kan ada terpal ya, kayak gitu. Ini pada ngungsi di situ semuanya. Sekarang lagi pada di dalam mungkin. Biasanya rame tuh. Mungkin hanya itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Oh, Om GM juga udah kembali lagi. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih teman-teman, mantap.